Dulu awal saya akan jualan begini, ya mungkin istri saya melihat dulunya saya sempat, masa sih mau jualan beginian, emang sanggup gitu. Ya sanggup lah, pakai motor ini gitu. Jadi nggak malu apa? Nggak, saja begitu. Pada prinsipnya seperti sahabat Nabi ketika itu Ammar bin Yasir. Dia itu seorang pejabat, pulang dari pasar, dia nenteng sayuran. Lalu ada yang bilang, Anda itu pejabat, masa bawa begini ya? Nah, dia menjawab begini, pakai pepatah Arab. La yankusul kamila min kamalihi, ma jaro min nafa'in ala iyalihi. Tidak akan berkurang kewibawaan, kedudukan, atau kewibawaan seseorang karena melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarganya. Ya ini sesuatu yang bermanfaat, nggak perlu malu. Biarpun di pinggir jalan, mau ngelapak, mau ngeleser, mau gimana pun, ini hal yang insya Allah diridhoi oleh Allah, hal yang halal dan tidak perlu menyusahkan orang lain. Yang suka silakan beli, tidak ya sudah. Rezekinya hari itu selalu berbeda-beda. Yang penting nggak perlu malu, nggak usah gengsi, karena hal-hal yang seperti ini adalah termasuk hal yang disukai oleh Allah. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan Allah itu menyukai hambanya yang rajin bekerja. Dan Allah tidak menyukai hambanya yang hanya pemalas belaka. Baru. Sambelnya campur? 3 teh. 3 bungkus. Nanggakan atau belum? Perkenalkan, nama saya Jai Smalkan. Biasa dipanggil Bang Jai. Sehari-hari saya jualan kupat tahu di Jalan Gria Bukit Jaya, seberang taman. Jadi saya jalani aktivitas jualan kupat tahu ini udah 1 tahun belakangan ini, semenjak ada pandemi. Sebelumnya saya selama 4 tahun menggeluti jualan sayur mayur. Ya, alhamdulillah dari sayur itu cuman pada akhirnya sudah menghasilkan sesuatu yang ya perlu disyukuri, alhamdulillah. Walaupun pada akhirnya dengan munculnya pandemi yang belakangan ini sampai hampir 2 tahun ini, semuanya selesai begitu saja. Saya mencari usaha lain. Ya sempat ditolak sama istri saya. Cuman prinsipnya saya ingat yang dikatakan oleh Bob Sadino. Ketika dia ditanya usaha apa yang baik, dia jawab usaha yang baik itu adalah usaha yang dimulai. Artinya apa? Silakan usaha apapun, kecil atau besar itu tidak masalah. Karena yang besar kadang resikonya lebih berat, yang kecil juga sama-sama beresiko. Cuma yang baik itu adalah yang segera dimulai. Itu adalah yang segera dimulai. Dan pada akhirnya saya mencari sesuatu yang kemampuan yang dimiliki oleh istri saya untuk memasak kira-kira makanan yang setiap hari disukai orang atau dibutuhkan orang, terutama pagi hari. Pilihannya pagi hari itu karena tidak akan habis. Mohon maaf, habis. Pilihannya kalau kupat tahu itu termasuk makanan yang sudah membudaya untuk wilayah daerah Sunda, mulai dari Garut, Tasik, Banjar, Singaparna, Sukabumi, Cianjur. Saya sendiri berasal dari Cianjur, dan ini termasuk menu sarapan pagi yang juga selalu saya cari ketika pagi hari. Ya, alhamdulillah ketika berangkat awal pertama jualan pun saya itu sebenarnya masih gelap. Saya mau jalan kemana, mau berangkat kemana, bagaimana cara menjualnya, betul-betul pertama kali saya jualan kupat tahu. Kalau yang jualan yang lain saya sudah terbiasa, cuma untuk menyajikan menu makan seperti ini baru pertama kali. Dan saya mengikuti jalan saja, saya mungkin arah ke sana, ya mungkin daerah sini, dari Bojongnaka ke sini. Ketemulah di sini Pasar Gria. Saya belok ke dalam, nggak ada yang beli, akhirnya keluar ke sini. Saya mau bertujuan mau ke arah Kedep kali ya. Saya belum tahu Kedep waktu itu. Sampai sini ada yang beli. Pak, beli. Alhamdulillah berhenti ngelayanin satu.
dia balik lagi ngambil wadah. Ini satu lagi dibungkus buat buat apa, bapak saya. Di saat itu ada yang nanya, "Bang, mangkal di mana tiap hari?" Refleks saat itu ini seolah-olah ilham dari Allah. Oh, saya harus diem di sini. Spontan saat itu saya jawab, "Saya mangkal di sini, Bu, setiap hari." Ya, setiap hari. Dan sejak itulah saya mengenal geria dan bertempat di sini, dan alhamdulillah respon pembeli mungkin terutama kebanyakan orang-orang dari Pasundan ya, orang-orang Sunda, yang dari Bandung, ada yang dari Sukabumi, Majalengka, ada yang Singaparna, Tasik, Garut. Di sini banyak orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tersebut, dan rata-rata mereka setiap habis ini balik lagi, walaupun seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali gitu. Tapi kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang dialek dan aksennya itu orang Sunda. Awalnya waktu itu saya dengan modal 250.000. Ya hanya bawa 30 biji aja awal pertama kali. 200.000. Itu sudah beli segala macamnya gitu. Kertas ya komplit lah gitu ya. Hari pertama, hari kedua ditambah lagi. Jumlah kupat yang saya bawa ditambahin. Uang hasil penjualan hari itu saya jadikan modal lagi, nambah. Ya sampai sekarang, dan alhamdulillah udah berjalan 1 tahun, walaupun kecil hasilnya, namun kalau yang Soekarno bilang setinggi gunung, kita nggak perlu melompatinya, cukup menapak satu langkah, pada akhirnya akan nyampe di ujung gunung, bagian paling atas. Biarpun sedikit ini yang dikumpulkan setiap hari, alhamdulillah nggak banyak. Dengan harga kacang yang begitu mahal, terus ya sekarang saya alhamdulillah ya harga cabai bawang lagi turun. Tapi ketika cabai bawang naik ya tetap porsi tidak bisa dikurangi, karena kalau dikurangi bumbu-bumbunya akan berkurang rasanya, kualitas pun berkurang. Cuman sekarang lagi bahan-bahan pokoknya lagi turun, jadi paling tidak bisa menyisihkan lebih dari yang biasanya. Ya, alhamdulillah walaupun begini, istilahnya sekarang setiap hari di rumah itu kompor numpang sama produksi kupat tahu. Ada minyak bisa buat goreng sisanya, ada kompor gas bisa numpang buat masak. Jadi buat di dapur itu udah nggak perlu belanja lagi, saya numpang sama kupat tahu istilahnya begitu. Untuk dalam kondisi saat ini alhamdulillah Allah masih berikan jalan keluar. Bagi teman-teman yang masih ingin buka usaha, silakan apapun, tidak harus kupat tahu. Jadi bisa apa saja, yang penting ditekuni, insya Allah akan ada hasil.